Ya, halo guys, perkenalkan saya Dewi Irawan, Dinusian B26 dari jurusan Computer Science dengan NIM 26000 96300. Saya di sini ditemani oleh dua teman saya ya. Jadi mereka akan ikut memperkenalkan diri. Mereka berdua dari jurusan maksudnya jurusan Creative Partnership. Nanti mereka akan materi bagian mereka sendiri. Ya, lanjut aja. Tujuannya kita membuat video ini itu yang pertama untuk memberikan informasi penting demi kesiapan mencegah terjadinya risiko kesehatan. Yang kedua, tujuan dari jaga kesehatan itu untuk membantu kita menjalani hidup dengan layak melalui langkah-langkah preventif pencegahan. Next, jadi seberapa penting sih kesehatan itu? Tiada segala sebab instan, sebab mudah gini itu. Kesehatan jadi salah satu aspek penting yang justru malah diabaikan oleh kita. Hal ini jelas berbahaya karena segala sesuatu yang bersifat instan itu justru mengandung ya, tentu saja mengandung banyak sekali dampak negatif, terutama untuk kaum mahasiswa dan pekerja yang kesehariannya sudah dipenuhi dengan berbagai pekerjaan. Mereka cenderung tidak memperhatikan kesehatannya, padahal tanpa kesehatan baik, harta atau ilmu pengetahuan pun tidak ada gunanya. Ya, kita masuk ke materi pertama, yaitu bagian olahraga. Jadi seberapa penting sih olahraga itu? Kita kan biasanya kerja terus gitu ya, produktif. Jadi hubungan antara aktivitas fisik sama produktivitas itu saling berkaitan. Contohnya ini berdasarkan penelitian di Inggris menunjukkan bahwa olahraga dan rekreasi itu memiliki dampak positif yang besar pada moral, motivasi, produktivitas, serta mood dan atmosfer yang lebih baik dalam lingkungan pekerjaan. Next, berdasarkan ini hasil survei ini ya, yang dilakukan melalui wawancara secara personal terhadap 2.000 pria dan wanita yang bekerja di usia 18 sampai 70 tahun, membuktikan bahwa keberhasilan dalam olahraga itu membuat pertama dampak positif terhadap akses dan perilaku di tempat kerja, yakni 63% pada pria dan 52% pada wanita. Kemudian selanjutnya memperbaiki mood serta memiliki dampak yang positif terhadap produktivitas di tempat kerja hingga 47% pada wanita dan 40% pada pria. Hebatnya lagi itu hanya 3% dari total responden yang melihat sebagai olahraga itu sebagai suatu distraksi maupun gangguan terhadap kerja serta lingkungannya. Selanjutnya itu ada kira-kira itu seseorang tuh harus berapa kali sih olahraga setiap harinya. Untuk usia 18 hingga 64 tahun, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization WHO, dia itu pertama 150 menit aerobik intensitas sedang sepanjang minggu atau 75 menit aerobik intensitas tinggi sepanjang minggu. Selanjutnya untuk menjaga kesehatan, untuk sekedar menjaga kesehatan saja itu orang dewasa sebaiknya meningkatkan aerobik intensitas sedang kisaran 300 menit per minggu atau melakukan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas tinggi per minggunya. Kemudian yang terakhir itu untuk penguatan otot dikelompokkan menjadi kelompok otot-otot besar itu sebanyak 2 kali atau lebih dalam seminggu. Jadi minimal 2 kali, boleh lebih, tergantung sesanggupnya badan masing-masing. Selanjutnya ini ada aerobik dan anaerobik ya. Saya berikan sedikit visualisasi pada kalian apa bedanya sih aerobik sama anaerobik. Jadi olahraga aerobik itu diartikan sebagai olahraga yang menggunakan oksigen dan melibatkan banyak otot-otot besar. Sementara kondisi anaerobik, tubuh itu tidak menggunakan oksigen dalam proses membutuhkan energi. Berbeda dengan olahraga aerobik yang hampir menggunakan seluruh oksigen dalam tubuh, olahraga anaerobik bertujuan untuk menguatkan bagian otot tertentu. Tadinya untuk contoh-contoh ada untuk yang aerobik, olahraga aerobik itu ada jalan-jalan, naik turun tangga, jogging, jumping jacks, menari atau senam. Kemudian selanjutnya untuk yang anaerobik itu ada push up, sit up, leg lift, squat, dan angkat beban. Selanjutnya gimana sih caranya biar kita bisa rajin olahraga? Jadi saya akan bagikan sih beberapa tipsnya. Kita biasa olahraga rutin. Misalnya pertama lakukan bersama teman. Makin banyak makin bagus gitu karena dilakukan bersama teman itu biasanya kita lebih fun gitu ya. Selanjutnya itu ada buat target. Jadi kita jangan olahraga itu cuma karena sekedar kebutuhan doang gitu, tapi kita buat target. Kita harus lakukan sesuatu buat target itu jadi suatu goal yang harus kita kejar gitu ya. Dan itu bereksperimen. Setiap badan orang itu kan beda-beda.
Ada yang memang sanggup di bagian sini, ada yang sanggup di bagian situ. Tapi itu bukan berarti olahraganya cuma bagian situ saja. Coba olahraga semuanya. Tapi yang maksudnya itu ada kayak bereksperimen, kayak misalkan mencampurkan olahraga apa dan apa, aktivitas apa dengan apa gitu. Itu jadi sekali jalan itu 2-3 pulau terlampaui. Selanjutnya untuk lebih memotivasi lagi bisa gunakan musik yang bisa memotivasi. Kemudian yang terakhir itu catat kemajuan yang terjadi, misalkan kayak berat badan turun, stamina meningkat, tidak mudah lelah, itu kan semua adalah kemajuan juga. Kemudian selanjutnya itu biar tetap aman ya. Biasanya kan kita kerja terus itu di depan laptop atau komputer selama ya cukup lama, dan berjam-jam, bisa sampai seharian. Jadi setidaknya setiap 2 jam sekali itu coba untuk menggerakkan badan. Untuk rutinnya setiap minggu itu jadi lakukan 5 kali dalam seminggu, lakukan jalan cepat atau bersepeda setidaknya 30 menit sekalinya. Ya, selanjutnya ini ada yang bagian istirahat. Jadi istirahat itu sudah penting sih. Istirahat itu idealnya harus memenuhi kata istirahat yang cukup. Ya. Jadi kata cukup itu memenuhi syarat kuantitas dan kualitas yang baik. Menurut P2PTM, Menkes maksud dari kuantitas tersebut itu tidur minimal 7 jam setiap harinya. Selanjutnya ada kualitas istirahat, dari kuantitas sekarang kualitas. Ciri-ciri tidur berkualitas itu ya pertama tidak sering terbangun saat tidur, kemudian bangunnya di pagi hari dengan segar, kondisi pada segar juga. Nah, yang ketiga itu dapat tidur dengan mudah 30 menit setelah berbaring gitu. Jadi 30 menit pertama itu pada saat berbaring itu biasanya kita sudah bisa tertidur gitu loh tanpa gangguan. Tapi kalau misalnya udah di atas itu berarti kualitas tidurnya tidak baik ya. Dan cara untuk melakukan istirahat yang baik itu bisa dengan pertama menghindari konsumsi kopi, rokok, alkohol, atau hal-hal lainnya yang bersifat memacu, ya gimana ya? Kalau misalnya bahasa kalian itu kayak memacu adrenalin gitu, biar kita jadi kayak semangat pengen melakukan sesuatu yang di luar batas kita sendiri gitu. Yang pasti itu bikin kita semangat, ya, jadi susah tidur. Dan selanjutnya ada menerapkan waktu tidur yang teratur, kemudian ada sempatkan waktu untuk olahraga setiap hari, dan yang terakhir itu tenangkan pikiran dan mental. Ya, ada beberapa faktor mengganggu istirahat yang cukup, di antaranya kayak aktivitas, hobi, lupa waktu, misalnya main game sampai larut malam, kemudian masalah kesehatan, insomnia, overstress karena workload yang tidak masuk akal dan berlebihan. Gitu. Kemudian ada pekerjaan dan waktu kerja yang tidak wajar, misalkan bisa sampai 12 jam sehari atau lebih. Gitu. Kemudian menggunakan obat-obatan tertentu ya. Kalau misalkan atas saran dokter, anjuran dokter itu lakukan. Tapi kalau misalkan tidak ada anjuran dokter atau tidak ada saran dokter, lebih baik hindari. Coba tanya ke tenaga medis atau kesehatan yang dekat kalau misalnya kalian mau mencoba mengkonsumsi obat-obat seperti itu, lebih baiknya seperti itu, gitu ya, agar tidak salah konsumsi atau tidak terjadi hal-hal buruk lainnya. Memang. Kemudian yang terakhir itu ada rutinitas tidur yang buruk ya. Ini yang biasa kalian terjadi kayak misalkan tidurnya terlalu malam, terus kadang tidurnya siang malamnya enggak, itu kan tidak baik. Ya, di sini saya berikan beberapa cara ya untuk mengatasi gangguan dalam beristirahat. Di antaranya itu kayak olahraga rutin, kemudian membatasi waktu tidur siang, ada kemudian box breathing itu melakukan pernapasan tertentu yang biasanya sesuai dengan badan biar kondisi badan itu tetap lebih rileks. Gitu. Ini ada terapi pijat, biar hangat, membatasi penggunaan gawat, membatasi konsumsi kafein, minum susu atau teh chamomile yang bersifat stress relief atau menenangkan tubuh, melepaskan stres. Terakhir ada sleep hygiene. Ini praktik yang dilakukan untuk membangun kebiasaan tidur yang sehat, yaitu dengan cara tidur tepat waktu, bangunnya juga tepat waktu sesuai di mana kita mengatur kebiasaan kayak misalnya tidur jam 9 malam, bangunnya jam 5 pagi, lakukan itu terus itu jadi sleep hygiene salah satu praktik yang bagus untuk mengatasi gangguan dalam beristirahat. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di sini. Silakan. Halo, nama saya Tobias. Saya dari jurusan Creative Leadership. Nama NIM saya 26020746. Nah, kita akan belajar tentang sistem tubuh manusia. Dalam sistem tubuh manusia ada organ-organ yang penting nih, ginjal. Lokasinya di sini. Ada 2 ya, kanan dan kiri. Nah, ginjal ini ada makanan yang rusak ginjal nih.
Salah satunya adalah gula, soda, minuman beralkohol, dan tentunya masih ada banyak lagi. Nah, di sini apa sih cairan yang sehat untuk ginjal kita? Salah satunya adalah air putih, air mineral, yang suka kita sebut H2O dalam rumus kimianya. Berikutnya stroke. Stroke itu terjadi pada jaringan otak. Nah, maksudnya stroke itu adalah penyumbatan pembuluh darah yang ada di otak. Kita tahu dong, otak kan penting ya. Jadi jangan sampai membiarkan ada penyumbatan di pembuluh darah otak kita. Nah, di sini adalah makanan yang harus kita hindari, yaitu makanan kaleng-kalengan yang isinya daging. Itu kita hindari. Kalau bisa makannya ayam yang bukan kalengan ya, ayam langsung, ayam segar ya, ayam potong gitu ya. Kemudian ada aspartam, aspartam itu gula maksudnya ya. Dan yang terakhir nih, pasti kalian semua suka nih, fast food, burger, kentang goreng ya, yang dari fast food itu, kemudian ada ayam goreng, ya mungkin sekitar KFC, McDonald gitu ya. Ya bisa disebut lemak ini ya, lemak jenuh ya, ada lemak jenuhnya. Oke, jantung koroner. Wah, ini apa ya? Yang paling penting lah ya, ada di tengah nih. Jantung nih. Nah, ini maksudnya adalah apa? Penyumbatan saluran pembuluh darah yang memberikan nutrisi kepada jantung. Jadi bukan yang pompa oleh jantung, tapi memberikan nutrisi kepada jantung. Kalau pembuluh darah ini tertutup, nggak mengalirkan darah karena terhalang sesuatu, wah, artinya jantungnya berhenti fungsi, ya nggak bisa membawa darah ke seluruh tubuh, artinya bisa meninggal ya, karena satu doang nih kita. Nah, makanan yang berbahaya untuk jantung yaitu mie instan, dan yang kedua goreng-gorengan. Pasti ya semua suka lah ya. Saya juga sukanya gorengan daripada yang rebus-rebusan ya. Rasanya juga enak kok yang digoreng. Nah, ini adalah bagian dari isi terigu. Kalau dulu disebutnya itu 4 sehat 5 sempurna. Berikut ini adalah porsi yang ideal dalam satu piring. Satu porsi piring. Yaitu sayuran 2/3. Dari satu piring. Nah, untuk makanan pokok, ya bisa nasi lah ya, nasi, ubi, dan lain-lain, itu 2/3 dari piring. Kemudian lauk 1/3 dari piring, dan buah-buahan 1/3 dari piring. Oh iya, sekarang ke nutrisi esensial yang penting dalam tubuh yang kita butuhkan. Karbohidrat sebagai energi, protein. Salah satu fungsinya protein yaitu mencerdaskan ya. Lemak, vitamin, dan mineral. Berikut ini adalah informasi tentang medical check up. Jadi kita harus rutin nih melakukan medical check up. Biasa setahun sekali atau 2 tahun sekali. Oke, jadi salah satu faktornya itu BMI, Body Mass Index. Itu harus kita 18,5 sampai 22,9. Itu ada perhitungannya sendiri. Nah, untuk kadar gula darah normal 70 sampai 100 mg per dl. Tekan darah normalnya itu 90 sampai 120 untuk sistolik. Sistolik itu adalah keadaan ketika kita darahnya mengumpat, dan diastolik kadang saat jantung tidak mengumpat darah. Yaitu untuk diastolik 60 sampai 80 mg per Hg. Untuk kolesterol baik harus di atas 60 mg per dl. Nah, untuk kolesterol jahat tentunya di atas, harus di bawah malahan ya, di bawah 100 mg per dl. Nah, kita juga butuh nih ternyata kolesterol baik. Nah, kemudian ada trigliserida. Nah, kadarnya harus di bawah 160 mg per dl. Untuk total kolesterol harus di bawah dari 200 mg per dl. Tentunya kita juga harus check up mata kita, telinga kita, dan gigi kita. Halo, perkenalkan nama saya Riki Hakim dari jurusan Creative Entrepreneurship. NIM saya 260800111. Guys, saya akan menjelaskan tentang mengelola stres pada remaja.
Oke, ada 4 hormon kebahagiaan, yaitu dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin. Yang pertama, dopamin memiliki nama yang baik, seperti perasaan baik. Penting untuk penghargaan otak, berkait dengan sensasi menyenangkan, memori, dan fungsi sistem otak. Yang kedua, serotonin membantu mengatur suasana jam tidur, nafsu makan, pencernaan, dan memori, dan juga mengontrol mood biar kita tetap bahagia. Oksitosin memiliki nama lain, hormon cinta, penting untuk persalinan, menyusui, dan ikatan orang tua anak yang kuat. Membantu juga meningkatkan kepercayaan, empati, dan hubungan. Yang terakhir, endorfin sebagai tubuh produksi respon terhadap ketidaknyamanan. Cenderung meningkat saat kita melakukan aktivitas yang menimbulkan lezat dan kebahagiaan. Nah, selanjutnya pentingnya mengelola stres pada remaja, yaitu menjaga kesehatan. Seperti peristiwa traumatis dalam kehidupan remaja dapat berkontribusi pada gangguan mental yang dapat merusak kesejahteraan psikologis mereka di masa dewasa. Oleh karena itu, mengatasi stres pada remaja menjadi penting untuk mencegah perkembangan gangguan mental. Yang kedua, membangun kesehatan mental. Dalam kondisi ini, remaja memiliki kesejahteraan yang terlihat dalam kemampuan mereka mengenali potensi diri, mengatasi tekanan hidup, dan bekerja secara produktif. Yang terakhir, mencegah gejala gangguan mental pada remaja. Berbagai gejala gangguan mental pada remaja seperti perubahan perilaku, perubahan mood yang tiba-tiba kesulitan untuk konsentrasi, penurunan berat, dan drastis keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Oke, selanjutnya berikut ada beberapa cara untuk mengatasi stres pada remaja. Yang pertama, jaga diri. Jaga diri itu sangat penting. Seperti kita menjaga tubuh kita. Menjaga kesehatan itu bisa melalui makan rutin atau tidur rutin. Jadi kita tidak begadang terlalu malam. Yang kedua, menceritakan apa yang kita pikirkan. Kalau kita ada masalah yang kita pikirkan seperti stres, kita bisa menceritakan kepada orang yang kita percaya, seperti orang tua atau teman kalian. Yang ketiga, melakukan hobi yang kalian suka, seperti saya suka dengerin musik atau bikin musik, itu bisa bantu banget untuk calm kita sendiri. Yang keempat, berolahraga, seperti misalnya jogging, basketball, atau yang kegiatan yang kan gerakan, karena ini juga membantu untuk menjaga kesehatan. Kalau kita misalnya olahraga kurang, itu akan menjatuhkan kita akan sakit, karena kita kurang aktivitas. Yang terakhir juga mengurangi penggunaan gadget. Sekarang banyak orang ya menggunakan gadget sebelum tidur atau berlebihan, yang jatuhnya begadang, dan itu tidak sehat. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih untuk mendengarkan presentasi kami.